¿Buscan a Chilson? Di awal film, diperlihatkan dua penjahat, Waydens dan Juan Valdez, mencoba melarikan diri dikejar oleh Luke Chilson, pemburu hadiah yang terlihat santai namun mematikan. Waydens terjatuh sebab kudanya lelah. Dengan teganya, Juan meninggalkannya begitu saja. Dari belakang, Luke datang yang langsung membunuhnya. Juan berlari hingga di sebuah desa Chacos. Ia datang ke sini bukan tanpa sebab. Ia bertemu dengan Eden, menyampaikan pesan dari bosnya yaitu Jose, penjahat yang baru saja kabur dari penjara. Tapi kebebasannya hanya sebentar. Pasukan agen federal menangkapnya kembali, dan besok ia akan dipindahkan ke penjara Yuma. Tempat hukuman mati menunggunya, dan tidak ada orang yang pernah lolos saat melarikan diri. Jose percaya hanya satu orang yang bisa menyelamatkannya, yaitu Eden. Dengan tegas, Juan menyampaikan bahwa hidup Jose bergantung padanya. Rencananya sederhana, tapi sangat berbahaya. Datanglah ke wilayah Mountain Pass pada saat pasukan agen federal sedang beristirahat. ¿Quién es usted? ¿Qué busca el Que miedo? viniese. Necesita que le ayudarán a la prisión territorial de Yuma. Sé que es su vida. ¿Qué debo hacer? Que le conducirá. Detenerse mañana en el paso. Luke tiba di desa Chacos. Ia memutuskan untuk beristirahat dan makan sebentar, sekaligus mencari informasi keberadaan Juan. Ia bertemu dengan Eden, yang merupakan seorang koki, dan juga bertemu dengan Novak, pemilik kedai sekaligus paman Eden. Lalu kemudian, Miguel datang, seorang pengurus kuda. Ia bertanya apakah Luke meninggalkan kudanya sepanjang malam dengan pelananya. Luke menjawab bahwa ia baru saja tiba dan tidak tahu tentang mengenai kuda tersebut. Lalu Eden mengatakan seorang pria tiba semalam. Ia memberinya kamar di lantai pertama. Luke menyadari bahwa itu adalah Juan. Ia pun berjalan menuju lantai pertama dengan membawa senapannya. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar bahwa John berusaha kabur lewat jendela. Sepertinya ia memiliki indera pendengaran yang tajam. Ia pun menangkap John tanpa membunuhnya. Ve al caballo. Sementara di tempat lain, pasukan agen federal sedang mengawal Jose Gomez, penjahat yang sangat berbahaya, menuju penjara Yuma. Sampainya di wilayah Mountain Pass, pasukan agen federal memutuskan untuk makan dan beristirahat sebentar. Di sana Eden sudah menunggu. Mereka tidak tahu bahwa Eden datang menyelamatkan Jose. Sebelum pergi, Eden menaruh pistol di bawah kaki Jose. Di saat yang bersamaan, kedua anak buah Jose datang yang membuat pasukan agen federal mengalihkan pandangan terhadap Jose. Dengan kesempatan tersebut, Jose membunuh pasukan agen federal bersama anak buahnya. Namun mereka tidak tahu bahwa salah satu pasukan agen federal berhasil kabur, yang kemudian kejadian tersebut tersebar luas. Alguien por la colina. Dos sordos, fuera. Paraos ahí. No os acerquéis más. Nos quedamos sin agua. No pueden darnos. Luke yang baru saja menerima uang atas bounty milik Waydens dan Juan pergi ke bank untuk menabung, yang saat ini tabungannya mencapai $7.000. Di saat itu juga, serius setempat datang memberitahunya tentang Jose yang melarikan diri, dibantu oleh wanita cantik yang memiliki mata hijau. Di saat itu juga, Luke menyadari bahwa wanita tersebut adalah Eden. Ia pun pergi ke desa Chacos untuk menemui Eden. Ia datang untuk mencari Jose yang baru saja melarikan diri dengan bantuan Eden. Tapi warga desa tersebut tidak melihat Jose sebagai penjahat. Bagi mereka, Jose adalah orang baik, anak dari petani yang keluarganya dibunuh, tanah mereka dirampas, dan tumbuh menjadi penjahat karena dendam. Mereka semua bahkan mengenalnya sejak kecil saat ia masih bermain di desa tersebut. Namun Luke punya pandangan berbeda.
Jose sekarang adalah pemimpin geng pembunuh, dan jika firasatnya benar, seluruh anak buahnya bisa tiba kapan saja. Ia meminta mereka untuk bersiap, tapi mereka semua menolaknya dan tidak butuh bantuan darinya, sebab Jose sudah dianggap sebagai keluarga oleh mereka. Eden mencoba meyakinkan Luke bahwa Jose terlalu pintar untuk datang saat ia menunggu. Tapi Luke yakin Jose akan kembali ke desa tersebut dan ia siap menangkapnya. Lalu Eden menceritakan bagaimana Jose yang kehilangan segalanya di usia 15 tahun ketika ia membunuh seorang prajurit yang menghinanya. Sebuah insiden yang menurutnya tidak adil. Namun Luke membantah perkataan tersebut. Baginya, Jose yang dulu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah pemimpin geng pembunuh. Ketika Luke mengingatkan Eden tentang pistol yang ia berikan pada Jose sebelumnya, 7 orang terbunuh dan darah mereka secara tidak langsung ada di tangannya. Namun Eden masih percaya pada kebaikan Jose, mengingat apa yang terjadi pada Jose, korban dari ketidakadilan. Vengo buscando a José Gómez. Y todos conocemos a José Gómez. Días saquearon su rancho y mataron. Lo conocemos desde el criminal. Necesitamos que nos proteja de José. Pasó ayer en el parador. Porque han muerto. Y con su propio revólver. Seperti perkiraan Luke, Jose bersama kedua anak buahnya tiba di desa tersebut. Eden mencoba menyuruhnya pergi sebab ada Luke yang sedang menunggu untuk menangkap dirinya. Jose juga mendengar bahwa Luke mencari dirinya. Namun di sini ia tidak takut kepada Luke. Dari atap, Luke yang melihat Jose serta anak buahnya, ia pergi bersembunyi dan berniat menangkapnya dari belakang. Lalu ia kemudian membunuh kedua anak buahnya. Jose yang mengetahui anak buahnya tewas, ia mencoba masuk lewat atap. Luke yang mempunyai indera pendengaran yang tajam bergegas untuk bersembunyi dan ia pun menangkapnya dari belakang. Semua warga sangat senang melihatnya setelah sekian lama. Namun mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Miguel melemparkan debu kepada Luke sehingga membuat Jose terbebas darinya. Jose pun segera menghajarnya. Tidak tinggal diam, Luke kemudian membalasnya. Lagi-lagi dari belakang, Miguel memukulnya hingga pingsan. Tak lama setelah itu, ketiga anak buah Jose datang. Salah satu dari mereka bertanya di mana ia mendapatkan luka tersebut. Jose pun menjawab dari perkelahiannya dengan Luke. Ia pun membawa mereka ke kandang kuda. Ternyata di sana Jose mengikatnya. ¿Quién te ha hecho eso en la cara, José? Luke Chilson. ¿Luke Chilson? Pria bernama Hasner yang mampir untuk makan dan beristirahat memutuskan untuk pergi. Namun, dengan kejamnya, Jose menyuruh anak buahnya untuk membunuhnya sebab ia takut Hasner akan memberitahu sheriff keberadaannya. Siento, señor Gómez, pero tengo que marchar hasta que nadie vaya contándole al primer sheriff dónde estamos. Setelah mengubur jasad Hasner, Novak serta warga yang lain merasa sangat menyesal setelah menolong Jose. Mereka masih berpikir bahwa Jose adalah orang baik, namun semua itu salah. Pada saat yang sama, beberapa anak buah Jose datang untuk berkumpul setelah sekian lama tidak melihat Jose yang merupakan bos mereka. Lalu kemudian mereka mempermainkan Luke dengan mengikatnya dengan beberapa barang yang dijadikan sebagai latihan menembak oleh mereka. Di saat itu juga salah satu anak buah Jose menyarankan kepadanya untuk cepat pergi dari sini dan menuju Meksiko sebab pemburu hadiah, sheriff dan pasukan agen federal sedang memburu dirinya. Namun karena tidak ada uang untuk pergi ke Meksiko, ia menyuruh semua anak buahnya untuk mengambil beberapa barang berharga milik warga untuk dijual sebagai modal untuk pergi ke Meksiko. Semua warga hanya pasrah dan tidak mungkin mereka melawannya. Dan Miguel mencoba melawan yang pada akhirnya ia dihajar habis-habisan oleh mereka.
Eden yang sudah tak tahan melihat apa yang dilakukan oleh Jose, diam-diam melepaskan Luke yang saat itu diikat. Di saat mereka menyadarinya, di saat itu juga Jose menyuruh semua anak buahnya untuk mengejarnya. Tentu saja Luke berhasil kabur dari mereka. Bukannya kembali untuk meminta bantuan, Luke menahan kereta seorang pedagang, meminta kereta kudanya untuk kembali ke desa. Untungnya, pedagang tersebut mengenalnya. Dengan senang hati, ia memberi kereta tersebut setelah mengetahui bahwa Luke akan pergi untuk membunuh Jose Gomez. ¡Para ese carro! Señor Chilson, ¿qué hace ahí si los hombres están en New Charcos? No tengo ningún interés en saludar a ese maldito. Prestarme esto y esto. Gracias. ¡Allá! Sementara Jose yang baru saja kembali menanyakan satu persatu kepada warga siapa orang yang melepaskan Luke. Tidak ada rasa takut sedikit pun, Eden menjawab bahwa dirinya lah yang melepaskannya. Jose pun menamparnya. Pada saat yang sama, terdengar suara tembakan dari luar. Tentu saja itu adalah Luke. Dengan sendirian, satu persatu ia membunuh anak buahnya Jose. Novak turun tangan untuk membantunya, yang kini tersisa hanya Jose dan satu anak buahnya. Melihat hal itu, Jose menyuruh anak buahnya untuk membunuh Novak. Dari belakang, Eden datang yang langsung membunuhnya sebelum pamannya terbunuh. Dan kini tersisa hanya Jose sendiri. Dengan santainya, Luke berjalan maju ke depan. Semua peluru yang ditembak oleh Jose sama sekali tidak mengenainya. Dalam duel terakhir, terlihat perbedaan kecepatan menembak antara Luke dan Jose.